Baik, saya cerita dulu sedikit ya ilmunya ya. Apa isi dari madu? Kalau tempe kan isi tadi probiotik kan, biotik. Dia bakteri baik gitu kan. Nah, bakteri baik itu makanannya namanya prebiotik. Jadi bakteri baik makannya prebiotik. Jadi probiotik itu makanannya prebiotik. Jelas ya? Tempe ini kan probiotik. Ya. Ketika teman-teman katakanlah kasih dia madu sebagai prebiotiknya, maka bakteri dalam tempe tadi akan berkembang biak. Kalau dia berkembang biak ketika masuk ke pencernaan kita, maka dia akan perbaiki isi ususnya. Ya, seperti itu ya gampangannya. Atau juga mungkin teman-teman bisa pakai ini. Sumber prebiotik yang paling baik. Jadi saya saya pengen pesan kepada Anda, mari jadi pemuda atau akhwat atau ikhwan rimpang, rempah dan kurma. Ya, jadi tiap hari itu Anda mengkonsumsi makanan-makanan sehat gitu loh. Ya, sekarang jadi tempe nih setahu saya jenis bakterinya bukan bakteri yang kuat tahan panas. Nanti coba tanya ahlinya. Ya. Jadi kalau kita makan tempe goreng itu sebenarnya sudah banyak yang berkurang. Makan mungkin feeling saya sudah habis tuh bakteri mati. Sedangkan dia kan probiotik gitu kan, bakteri kan, gitu. Jadi semakin banyak probiotiknya, semakin banyak prebiotiknya yang masuk ke badan kita, nih saya kasih solusinya aja. Akan semakin sehat banget. Itu sebabnya dalam hari-hari teman-teman sekalian, saya pesan aja 4 hal ini yang Anda coba masukin dalam list makanan. Ya. Yang pertama apa? Madu. Ya. Madu yang bagus, madu yang asli itu mana? Jawaban saya madu yang jelas sanadnya, madu yang jelas perawinya, madu yang jelas matannya. Yang belajar hadis paham. Yang nggak paham diam aja. Madu yang jelas sanadnya, ngambil dari mana? Rawinya siapa yang mengambilnya? Matannya bagaimana kandungannya itu loh. Ya. Yang pertama madu, yang kedua apa? Jangan lepas ini. Kurma. Ya, tidak hanya Ramadan, daripada Anda beli gorengan tiap hari, lebih Anda makan kurma. Jelas jauh lebih berkualitas. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga ya. Rempah. Apapun bentuknya. Ya, rempah itu contohnya apa sih? Jahe itu bukan rempah, ya jahe tapi dia kategorinya rimpang kalau jahe. Rempah itu contohnya kayu manis, cengkeh, gitu lah, pala, ya itu contohnya. Jangan tinggalkan itu. Jadi jadilah pemuda rempah dan pemuda rimpang, gitu lah, tiap hari ya. Itu yang. Jadi misalkan teman-teman mau bikin minum teh, misalkan, teh itu sehat nggak? Kalau tehnya, jujur kalau tehnya saset sebenarnya nggak sehat. Ya, tapi kalau tetap Anda pengen minum teh sasetan, coba dimasukin rempah di situ. Ya, pemanisnya pakai apa? Jangan pakai gula, pakai madu. Kalau ada madu, kalau enggak sekarang banyak tuh, ada gula aren, ada gula singkong, ya, ada gula kelapa, kan banyak tuh. Dan lebih baik kadang-kadang nggak usah pakai gula sekalian. Tehnya tawar. Karena kan kita butuh gulanya, bukan butuh gula pasir, tapi kita butuh karbohidratnya. Seperti itu ya. Jadi contoh misalkan bikin teh nih, teh saset Anda belilah gitu kan. Nah, cemplungin ke situ misalkan nih bukan ketumbar, kapulaga misalkan. Itu efeknya ke badan akan beda sekali teman-teman sekalian. Beda nasib kalau saya. Ya. Kemudian tadi rempah ya, rempah. Contoh tadi kan ada ketumbar, ada kayu manis, ada apa segala. Itulah bahan bakunya tubuh kita. Mineralnya itu penting sekali. Yang keempat, rimpang. Rimpang tuh contohnya apa? Tadi, rimpang itu tanaman yang batangnya ada di dalam tanah, itu rimpang. Seperti apa contohnya? Jahe, apa lagi? Kunyit, lengkuas, nah gitulah. Ya. Temulawak, ya juga sama tuh. Seperti kurang lebih kayak begitu. Ya. Dan ada 2 lagi sebenarnya, 3 lagi maaf. Tambahannya. Yang pertama probiotik. Probiotik itu apa? Makanan fermentasi, contohnya tempe.
Nah, saya sih berharap nanti teman-teman Anda kan mahasiswa nih, masih banyak ide-ide kreatifnya. Tempe itu sebenarnya bisa dibikin bukan hanya dari kedelai aja, dari biji rambutan juga bisa. Betul, biji rambutan tuh jangan, sebenarnya kalau mau dimakan bisa dimakan. Banyak biji-biji yang kita bisa makan, biji rambutan, kemudian biji salak sih belum tahu kalau salaknya. Kedondong juga nggak tahu. Biji rambutan, biji anggur, biji semangka, biji durian. Biji durian itu sangat tinggi asam aminonya. Jadi kalau teman-teman bikin tempe dari non kedelai itu bagus sebenarnya, banyak pilihan biji-bijiannya. Dan belum banyak yang buat. Bikin tempe ini kan gampang sebenarnya kan. Modal ragi doang. Modal ragi taruh di satu tempat selesai gitu loh. Jadi dia. Ya. Jadi bikin sebenarnya itu probiotik ya. Jadi makanan itu sebabnya mungkin adik-adik mungkin pernah baca bahwa salah satu makanan paling sehat di dunia namanya apa? Rendang. Rendang sehat nggak sih? Enak iya, sehat mah tidak. Ya, jadi kalau salah satu makanan sehat di dunia yang diakuin adalah kimchi. Ya. Kimchi itu makanan Korea itu loh. Jadi orang Korea itu makanannya apapun dia akan makan kimchi dulu. Lihat sajian kalau teman-teman pernah makan di restoran Korea selalu ada kimchinya. Dan itu luar biasa pentingnya buat pencernaan kita sebenarnya. Ya. Kimchi. Jadi tadi probiotik ya, ini salah satu probiotiknya. Contoh yang lain probiotik apa? Banyak, miso. Miso tuh probiotik tuh. Ya, itu masukin ke badan tiap hari tuh. Dan yang ketiganya yang keberapa? 1 2 3 4 5. Tadi kan udah 4. Yang kelima berarti yang keenam. Yang keenamnya prebiotik atau juga tambahkan situ asam amino. Contoh kayak begini nih. Ya kayak mungkin kita membahas kayak sayuran, buah-buahan, itu kan ada banyak prebiotik di situ. Jadi makanannya probiotik itu adalah prebiotik. Teman-teman masih suka makan nasi putih? Masih. Saran saya dimodif nasinya. Iya, udah modif nasinya. Supaya nasi putih itu kan kenapa banyak dilarang? Karena tinggi banget gulanya. Itu masalahnya. Kalau sudah makan nasi putih, apa yang terjadi saat Anda kuliah? Ngantuk loh. Karena tubuh susah tubuh kita tuh berat sekali memetabolisme gula pada nasi itu gitu. Caranya gimana supaya nasi tetap tinggi seratnya? Gampang. Saran pertama, ini saya saja. Kalau mau nyobain sih, nanti coba ambil cabai rawit begini, tambahkan bawang putih, tambahkan serai sedikit, ditumis pakai minyak kelapa. Ya, tumis pakai minyak kelapa atau kalau enggak pakai minyak zaitun, tumis api kecil aja. Nanti tambahkan garam sedikit, garam bukit ya, atau garam laut, garam yang sehat lah, sama tambahkan lada hitam. Ya, dioseng-oseng sebentar, itu nanti dimasukkan ke nasinya. Tapi ini bukan nasi goreng sih ya, kebayang ya. Jadi bukan nasi goreng, tapi ini dalam rangka ngasih serat dan mineral penting ke nasinya tadi, sehingga nanti nasinya tidak terlalu berat untuk dicerna badan kita. Kebayang ya? Itu yang pertama. Atau yang kedua, Anda bisa pakai pola ini. Nanti bikin sambal. Sambal apa isinya? Iya, ada cobekan tapi nggak tahu buat apa. Isi sambalnya nanti cabai rawit, kurma sama bawang putih sama garam. Jadi karena judulnya kita sudah mulai berpisah sama gula pasir, maka teman-teman bisa ganti pemanisnya pakai kurma. Gitulah. Diulek-ulek sebentar, lalu ini tempenya Anda hancur-hancurin, masukin ke nasinya, maka nasi Anda full serat, full protein, full probiotik. Kebayang ya? Kalau mau sedikit ada sensasi manis-manisnya, suwir-suwirin kurma di situ. Aneh tapi enaknya minta ampun. Saya udah pernah nyobain misalnya. Ya, seperti itu. Lalu jam 2:30 ya. Terakhir, tadi kan ada prebiotik kan? Jadikan mereka-mereka ini teman harian Anda.
camilannya. Ya, teman-teman lihat, ini kan ada apa tuh namanya, manggis ya. Manggis ini kalau kita lihat dalamnya isinya kan ada buahnya sama bijinya. Selalu Allah begini, rata-rata umumnya buah-buahan Allah bikin kayak begitu, ada bijinya di situ. Dan bijinya ini umumnya sebagian besar kandungan gizinya sangat tinggi. Jadi kalau makan manggis, sering saya sampaikan, makan sama bijinya. Bahkan kalau teman-teman mau blender manggis ini, blender sama bijinya, nggak pahit insya Allah. Lalu nyobain. Dijadikan penganan kita tiap hari. Bapak sekalian, teman-teman, mungkin apa yang saya sampaikan ini sederhana, tapi Anda kerjakan rutin setiap hari kayak begini, Anda sedang mempersiapkan peradaban yang sehat. Beneran. Karena kita sekarang ngelihat, saya agak was-was dengan begitu berlimpahnya kedai-kedai minuman di mana-mana yang isinya gula. Saya nanti ya, nauzubillah min zalik, semoga tidak, kita akan mudah mendapatkan orang-orang Indonesia yang 15 tahun, nauzubillah min zalik, 20 tahun sudah kena diabetes. Artinya kalau Anda nggak cegah mulai sekarang, wassalam kita. Apalagi generasi autoimun. Terlalu dikit-dikit obat-obat, sedikit-dikit obat. Bukan nggak boleh makan obat, boleh, tapi proporsional gitu loh. Ya, ada lagi batuk pilek, ambil cengkeh, ambil jahe, ambil kayu manis misalkan, atau ambil kapulaga, itu juga obat pilek gitu loh. Tinggal keprek, datang ke pasar, beli, modal goceng juga dapat. Yang gitu ya, simple sebenarnya. Ya, nah tadi manggis ini, kembali sini, maka dia isinya tadi apa? Isinya kan dari mulai kulit luarnya ini, ya, bermanfaat sampai kulit dalamnya, termasuk sampai ke bagian putihnya dan bijinya. Semakin banyak perlindungan di situ yang Allah ciptakan, maka biasanya kandungannya semakin berharga. Maka di Indonesia ada satu jenis sumber asam amino yang terbaik yang Allah ciptakan di negeri ini, yang dia mengandung hampir semua jenis komponen asam amino manusia, yang Allah lindungi dengan serat, Allah lindungi dengan cangkang, Allah lindungi dengan kulitnya lagi, dan sumber asam amino tersebut namanya apa? Air kelapa.